Jadi seperti apa Pak kita biar bisa naik level dalam berinvestasi sesuai dengan tema OCBC NISP Business Forum tahun ini? Supaya naik level, Iya. tentu kita jangan terus-terusan hanya dengar dari rekomendasi teman kita, rekomendasi dari tukang pom-pom, rekomendasi dari influencer. Tapi betul-betul kalau kita mau naik level itu kita harus tahu apa yang kita beli, ya. Jangan pernah membeli saham tanpa membaca annual report. Ya, mau naik level harus sebelum membeli saham satu perusahaan harus baca annual report. Karena di annual report itu kita bisa tahu siapa direksi dan komisaris, siapa pemegang saham mayoritasnya, apakah mereka orang yang jujur dan berintegritas, atau apakah mereka bukan orang yang jujur dan tidak berintegritas, yang suka mengambil uang perusahaan. Tentu sangat mengerikan bagi saya sebagai seorang sleeping shareholder. Kita hanya bisa melihat mereka mengambil uang perusahaan dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Kita juga bisa tahu bisnisnya, usahanya apa sih, usaha yang bagus atau tidak. Kemudian dari laporan keuangannya kita bisa tahu berapa penjualannya, berapa laba bersihnya, berapa net profit marginnya, berapa earning per share-nya, berapa price earning ratio-nya, berapa modalnya, berapa nilai buku per sahamnya, berapa hutangnya, berapa hutang dolarnya, bagaimana, berapa uang kasnya berapa, bagaimana dengan piutang dan inventorinya, apakah bodong atau tidak. Jadi kalau kita mau naik level, kita harus ketika kita membeli saham, kita harus membaca annual report terlebih dahulu. Jangan lagi kita mendengar rekomendasi dari seseorang, ya, apalagi dari teman kita atau dari tukang pom-pom, dari influencer, karena nanti uang kita bisa habis. Kalau kita terus-terusan seperti itu, nggak naik level, di bawah terus. Mesti naik level, mesti baca annual report. Karena kunci keberhasilan dari seorang investor adalah mempelajari, membaca annual report. Baru kita bisa naik kelas. Itu dia biar kita bisa naik kelas ya. Jadi nggak cuma lihat metriknya tadi ya, PI-nya berapa, PBV-nya, harus mau buka juga ulak-ulik annual reportnya ya. Baik Pak Lo, sudah ada pertanyaan yang masuk Bapak Ibu sekalian, kami undang untuk mengajukan pertanyaan melalui Slido. Sementara kita akan jawab pertanyaan yang sudah masuk saat ini. Sementara menunggu ada harga perusahaan Mercy, harga bajai, apakah dananya disimpan di deposito atau dibelikan investasi lain? Saya mau tanya ke Pak Lo dari pengalaman pribadi dan saya mau tanya ke Pak Budi advice-nya ya Pak ya. Silakan Pak Lo. Oh, pertanyaan bagus sekali ya. Saya tahun lalu habis jual 2 perusahaan, tentu banyak uang ya. Kan cari Mercy harga bajai ini nggak mudah ya. Duitnya taruh di mana gitu ya? Titipin istri ya Pak? Ada istri Pak Lo di sini? Duitnya taruh di mana ya? Sementara uangnya saya belikan obligasi ya, separuh, 50% dibelikan obligasi dengan bunga yang lebih tinggi dari deposito, tentu 9,75 misalnya ya. Pengalaman saya, perusahaan itu labanya kira-kira 13 triliun tahun lalu. Coba tebak-tebak sendiri obligasi apa yang saya beli, perusahaannya labanya 13 triliun tahun lalu. Bunganya 9,75, sementara taruh di situ. Yang separuh lagi saya taruh di, kalau saya taruh di deposito, dikunci, di lock. Jadi kalau tiba-tiba ada saham bagus, orang tawar kan nggak bisa saya bayar ya. Nggak bisa saya bayar, kan di lock, nggak bisa dong. Jadi saya taruh di reksadana yang setiap saat
bisa saya tarik. Dan saya udah periksa portofolionya, obligasinya, isinya apa aja. Ya, saya periksa. Reksadana apa nih Pak? Pasar uang? Reksadana pendapatan tetap. Oke. Tapi sebelum saya taruh, saya minta tolong dibuka isinya apa aja. Ya, apakah ada obligasi yang perusahaan jelek? Saya tanyain. Kalau saya lihat bagus-bagus semua, oke, saya masuk, taruh di situ. Kenapa saya taruh di situ? Itu sementara, karena kalau ada yang nawarin saham, langsung saya tarik. Uang itu bisa, anytime saya bisa tarik. Ya, kira-kira returnnya 5% begitu. Ya, 5% karena reksadana kan net. Jadi itu bisa setiap saat. Kalau ada orang yang nawarin saya saham, langsung saya bayar, besok saya tarik, saya bayar T+2. Siapa yang tarik langsung saya bayar. Jadi kalau ada orang nawarin saya perusahaan bagus, harga murah, langsung bayar. Kira-kira gitu. Demikian. Enak ya jadi Pak Lo. Jadi tadi kalau Pak Lo ditaruhnya di obligasi korporasi dan reksadana pendapatan tetap dengan catatan Pak Lo lihat lagi fundamental dari perusahaan yang menerbitkan obligasi korporasi tersebut dan juga reksadana pendapatan tetap ini isinya apa saja seperti itu. Dan perusahaannya juga salah satu orang terkaya di Indonesia, bukan orang yang tidak dikenal. Saya juga tidak berani taruh uang sama fund manager yang tidak dikenal. Fund manager yang saya taruh itu uang saya, beliau adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Bahkan mungkin dia orang terkaya di Indonesia. Jadi saya tidak ragu untuk menitipkan sementara saya belum ketemu Mercy yang dijual harga banyak, saya titipin sama dia saja. Beliau orang yang terkaya di Indonesia, jadi saya merasa lebih aman. Bukan orang yang tidak saya kenal. Ya. Saya sangat hati-hati. Iya, yang saya kagumi dari Pak Lo ini ya, beliau itu sabar bukan hanya pada saat hold saham, tapi sabar juga menunggu sampai saham yang beliau incar tuh masuk harganya. Gak semua orang tuh kuat pegang cash, karena biasanya kan ingin segera buru-buru biar cashnya tumbuh. Seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, tengah ketidakpastian global, saham bank apa yang potensi dikoleksi tahun ini? Apa saja pertimbangan memilih emiten bank terutama buat investor pemula? Pak Lo, boleh menjawab pertanyaan ini? Saya memiliki saham 3 bank yang asetnya antara 200 sampai 300 triliun. Ya, saya miliki 3. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau investor saham pasti tahu apa ya. 3 bank yang saya miliki yang asetnya di antara 200 sampai 300 triliun. Kenapa saya beli itu? Karena PI-nya rendah, price to book-nya rendah, di bawah 1 kali ya. Ada yang 0,5, ada 0,6, ada yang 0,7 ya. Jadi pasti seorang investor saham pasti tahu saham apa itu ya. Kira-kira begitu. Jadi saya nggak takut tuh kalau beli saham yang bank yang PI-nya rendah di kira-kira 5-6 kali, yang price to book-nya hanya 0,5, 0,6, 0,7 ya. Oke. PBV itu yang jadi pertimbangan Pak Lo, monggo dicari sendiri list-list bank yang PBV-nya di bawah 1 yang tadi disebutkan oleh Pak Lo dengan aset antara 200 sampai 300 triliun rupiah. Halo Pak, closing statement untuk kita semua. Jangan pernah membeli saham sebelum membaca annual report-nya, sebelum membaca laporan keuangannya. Karena membaca annual report, membaca laporan keuangan itu adalah kunci keberhasilan dari seorang investor saham. Super sekali kita